worth it enggak? 2026 masa pakai motor tua, pakai Grand Bulus tahun 93. Kira-kira masih worth it atau masih menyenangkan? Kita ulas sambil riding ya, sambil jalan. Oke, di konten Jago Melipir. Yang belum tahu konten Jago Melipir, ya konten tentang vlog-vlog motoran, vlog-vlog petualang biasa, konten amatir yang baru gabung sama Jago Melipir. Kontennya tentang motoran, biasanya info-info motor, info riding atau adventure atau semi fun adventure. Ini sambil riding sambil berangkat kerja loh, sambil melihat kesibukan orang-orang ini kalau pagi ini. Ini kita bahas naik motor atau alat transportasi tahun tua. Kita bahas enak gak enaknya apa, yang mana dulu, yang enaknya atau gak enaknya dulu. Oke, enaknya dulu ya. Enaknya dulu main motor tua. Yang pertama mungkin dari sisi ekonomi, atau mungkin enaknya irit. Kalau untuk unit Grand ini konsumsi BBM-nya irit, tergolong irit untuk ukuran pakai karburator ya, masih teknologi karburator, tergolong irit. Konsumsi BBM-nya itu irit. Itu dia dikasih minum Pertalite itu, kasih minum Pertalite mau atau BBM subsidi seliter 10.000 itu mau round 90 ya, masih jalan. Ini pakai Pertalite ya. Pertama itu, setelah irit, yang kedua perawatan mungkin ya. Perawatannya cenderung murah. Murah dalam artian spare partnya itu melimpah. Pinggil kecil pun ada biasanya, atau toko onderdil kecil, nggak harus toko onderdil besar. Kecil itu biasanya tersedia, punyanya Grand atau Supra gitu, itu banyak, melimpah. Honda Grand. Perawatannya dari sisi ekonomis dan harganya juga nggak begitu mahal. Aftermarketnya juga banyak, oriannya juga masih ada biarpun tahun tua. Gitu. Itu kelebihannya atau Honda Grand atau tahun tua ini. Apa ya lagi? Ini tadi sudah perawatan murah. Oh ya, kalau penggemar motor tua atau seneng-seneng motor-motor klasik, itu biasanya kalau di jalan itu lebih cenderung dinotis, terutama sama bapak-bapak. Biasanya mesti kadang entah itu melirik atau entah itu ada yang kalau sempat ngobrol ya ditanyain. Nah itu kelebihannya. Jadi pak 3 ya, jadi ada yang tanya, Mas tahun berapa ini? Nah, itu kadang menjadi bahan obrolan gitu, jadi bahan obrolan, jadi pembahasan gitu. Oh saya tuh, jadi bapak-bapak atau orang lain atau mas-mas atau abang-abang itu biasanya notisnya gitu, saya dulu kuliahnya pakai ini, saya dulu sekolahnya pakai yang tipe ini gitu. Nah itu kebanggaan tersendiri bagi yang kayak saya, terutama yang
merawat motor tua. Nah, terus apa lagi kelebihannya? Oh, harga jual kembali itu cenderung lebih stabil, teman-teman. Harga jual kembali cenderung lebih stabil karena ada penikmat atau pencintanya di masing-masing atau tiap tipe merek motor tua. Kita ambil contoh kalau sekarang ini Honda Grand itu. Honda Grand itu ada pecintanya. Atau lain mungkin contoh lain mungkin RE King gitu. Nah, itu malah ngeri itu harganya itu RE King, terus Vespa. Kalau kita Vespa itu sekarang kayak bukan motor tua lagi, itu kayak harta karun kalau Vespa itu aku bilang. Terus itu kelebihan. Dinotis perawatan mudah, harga cenderung nggak begitu mahal. Sekarang kekurangan. Kekurangan, kita bicara kekurangan ya. Kalau kekurangan itu namanya motor tua atau besi tua ya. Ya mesti ada aja. Oke. Salah satunya mungkin kalau kurang terawat biasanya akan ganggu atau menggoda saat dibutuhkan. Biasanya namanya napas tua ya, pasti ada sakit, apalagi kalau kurang perhatian dari pemiliknya. Pas enak-enaknya butuh, pas kayak gini mau kerja gitu, namanya pagi-pagi mau kerja di starter nggak mau, atau mungkin sakit-sakit yang lain. Biasanya motor tua itu penyakitnya ya kalau nggak dikelistrikan ya pengapiannya, kelistrikannya ya kaki-kaki ya itu motor. Jadi kita harus lebih ekstra gitu. Lebih ekstra dalam merawat atau menyayangi supaya apa? Supaya tidak mengganggu atau menggoda, atau bahasa mudahnya tidak trouble atau bahasa kerennya sekarang. Jadi anak-anak jalan gini bapak trouble kan nggak enak gitu loh ya. Ya harapannya ya itu. Nah itu serunya merawat motor tua itu, kita perhatiannya lebih ekstra. Tapi ya nggak menutup kemungkinan yang muda itu mesti enak ya enggak. Wong namanya buatan manusia ya buatan pabrik. Ya tetap perawatan itu pasti, ganti oli, cek apa itu, perawatan itu pasti. Jangan cuma dipakai toh gitu loh, kasihan. Ibarat kita kalau disuruh kerja terus tapi nggak disuruh istirahat kan ya, lama-lama biarpun tenaga muda ya sakit gitu loh. Tuh kekurangan pertama tadi ya, sering trouble kalau nggak dirawat. Kekurangan yang kedua kan kalau ini kita sekarang bicarakan Grand ini ya, Grand standar 100 cc, nggak ada 100 sih. Kalau di SNK itu 97 atau 98 itu 97 cc ya kapasitas silindernya. Ya tahu sendirilah ya, kecil, kapasitas silindernya kecil, jadi kita nggak bisa buru-buru. Ya kekuatannya segini, kecepatannya apalagi jalan naik kayak gini nih nggak bisa kontan, nggak bisa buat gitu loh ya. Ya wis slow gitu ya. Kecepatannya itu berapa ya? Ya nggak bisa kayak motor matic sekarang yang baru-baru ini, yang langsung konstan gitu loh, but gitu. Dia nggak. Selain napas tua ya itu tadi kapasitas silindernya. Tapi banyak kok penggemar motor tua sekarang itu mempertahankan unsur klasiknya, tapi mesinnya sudah upgrade. Itu banyak. Misal kita ambil contoh motornya Grand atau motornya Grand seperti ini, tapi mesinnya sudah mesin impor yang cc-nya sampai 190. Saya nggak menyebutkan merek ya, pasti jenengan tahu lah.
teman-teman pasti tahu lah mesin apa yang saya maksud. Mesinnya itu enak, 190 cc. Jadi akselerasinya dapat, harusnya dapat. Tuh. Kalau yang punya budget lebih seperti itu. Kalau yang mungkin budgetnya nggak sampai itu, dia kepingin performanya naik, biasanya teman-teman Grand itu upgrade mesinnya di pakai mesin yang 125 cc Karisma. Ada mesin pakai mesin Karisma, ada yang pakai mesin Supra X 125 baik karbu mau injeksi, karena mereka ngejar panjang napasnya sama kapasitas silinder atau torsi atas bawahnya gitu. Tapi kalau saya enggak lah, saya mempertahankan cc. Kalau saya pribadi ya, mempertahankan cc originalnya ya. Pertimbangannya tadi, balik ke awal tadi, pertimbangannya satu perawatan, kedua ya budgetnya kan lebih. Jadi kalau ini masih, kalau saya pribadi ini masih worth it, masih bisa buat jalan, saya pakai ini. Terus perawatannya lebih mudah lagi. Tuh, ngomongin Grand ini depan ini sama, ini tipenya ini Grand Bulus ini kayak. Tuh, sama punya yang saya kendara ini. Cuma dia lebih ori ya, ada sayapnya. Nah ini anak-anak muda sekarang ini lebih, sebenarnya ya mungkin itu pertimbangannya. Kenapa kok pakai Grand, tipe-tipe Grand legenda gitu. Katanya sih culture. Mas, tuh, tak apa ya. Terus kedua, apa tadi kekurangan nih? Oke, kekurangannya tadi tuh mungkin tenaga ya. Lagi kekurangan nih. Ya mungkin tampilannya ya itu namanya klasik ya, jadul. Tampilannya nggak upgrade. Oh ya, ya. Jadi teknologi. Nah, kekurangannya ketiga teknologi. Jadi teknologinya itu nggak kayak yang sekarang, motor-motor sekarang. Jadi lebih ke pokoknya ada starter, kalau ada yang starter, kalau nggak starter ya nggak ada gitu. Kita salib orang latihan mau nyopir. Teknologi ya, jadi teknologinya itu dijadikan teknologinya kurang, itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan sih kalau buat pecinta motor tua. Kekurangannya ya mungkin tingkat kemudahan, karena teknologinya masih jadul ya, masih kebanyakan kurang memudahkan